Sekali lagi shalom. Selamat datang umat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Ya, kita bersyukur kita sudah mendengar dua kesaksian yang benar-benar menguatkan kita supaya kita selalu menjadi saksi Tuhan sekalipun badai ini terus ada. Tapi lewat kesaksian-kesaksian yang sudah kita dengar dari kedua anak Tuhan, menguatkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang siap memberkati orang lain lewat kesaksian, membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu besar. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, minggu lalu benar-benar firman Tuhan yang dahsyat yang sudah disampaikan lewat hambanya Bapak Pigai bahwa bahayanya dosa. Dosa ini bisa menyeret kita sampai kepada kematian kekal, yaitu maut. Roma 3 ayat 23. Kata Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Dosa itu ada di depan, dosa itu ada di belakang, dosa itu ada di samping kiri kanan. Dosa itu selalu menghantui hidup kita. Ke depan dia ada, ke belakang dia ada, samping kiri kanan dia ada. Ya, umat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan melihat firman Tuhan tidak terlepas dari renungan kita minggu lalu yang disampaikan apa Tuhan, yaitu dosa. Namun hari ini kita akan melihat akibat-akibat dari dosa itu. Oleh sebab itu ada 3 kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar bersama-sama. Yang pertama kita akan melihat Matius pasal 5 ayat 29 hingga sampai ayat yang ke-30. Saya minta tolong ambil link dan nanti yang kedua bisa. Nanti saya akan kasih Ibu Gembala baca yang kedua, Matius pasal 23 ayat 33 dan Bapak Gembala Pigai, Lukas 12 ayat 5. 3 ayat ini akan kita belajar bersama-sama akibat dari dosa. Matius pasal 5 ayat 29 dan 30. Kalau sudah mendapat firman Tuhan, saya akan baca dan umat Tuhan perhatikan dalam ayat firman Tuhan masing-masing. Ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, jungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ibu Gembala, Matius pasal 23 ayat 33. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Lukas 12 ayat 5. Lukas 12 ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Demikian. Puji nama Tuhan, umat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 3 ayat ini adalah dasar dari akibat-akibat dosa. Ya, dosa itu akan menyeret kita, seperti firman Tuhan minggu lalu, menyeret kita ke dalam kematian yang kekal. Di balik kematian tubuh badan kita ada kematian yang kekal, yaitu penghukuman Tuhan di dalam neraka.
Dan 3 ayat yang sudah kita baca itu adalah akibat dari karena kita yang sering bersahabat yang masih pelihara dosa itu. Umat Tuhan, tema topik kita hari ini mengajarkan kita tentang melepaskan kejijikan yang kita sukai. Tuhan ingin buat saya dan saudara lewat firman Tuhan 3 ayat tadi, 3 kebenaran tadi melandaskan kita bahwa kita harus melepaskan kejijikan yang kita sukai. Dan bicara soal kejijikan, kalau saya ambil ular, tadi sebenarnya saya cari ular di sampah di belakang, tapi susah dapat. Saya lihat di arah toilet tidak ada lagi. Iya, sampai cacing saya pikir. Iya. Umat Tuhan, kalau kita ambil ular, paling kita rasa jijik, mengirikan, takut. Iya. Apalagi kalau dikeluar dengan harumannya, baunya yang menjijikkan, itu sangat mual. Ya, bisa-bisa orang yang lambungnya tidak kuat cepat muntah. Ya, karena jijik. Dosa itu sesuatu yang menjijikkan. Yang menjijikkan itulah yang akan menyeret kita di dalam neraka. Umat Tuhan, firman yang disampaikan oleh Gembala Pigai minggu lalu benar-benar menegur saya. Dan 1 minggu ini saya berjalan merenungkan firman itu terus. Ya, dosa itu tidak mengenal kau hamba Tuhan, kau S2 teologi atau kau doktor teologi, atau kau pastor atau kau siapapun, tidak kenal. Dosa itu tidak pandang orang. Dosa itu mudah menghantui siapa saja. Dan firman Tuhan berkata di dalam dunia tidak ada manusia yang sempurna. Oleh sebab itu Tuhan mengutus satu pribadi yang sempurna, agar kita belajar dari kesempurnaannya, yaitu Yesus. Dan Yesus mengajarkan kita untuk melepaskan ragi yang lama supaya kita menjadi adonan yang baru. Yesus mengajarkan kita tentang teladan hidup yang kudus, suci. Dan Yesus ingin kita belajar dari Dia. Dan Yesus memberitahukan kita bahwa dosa itu sesuatu yang menjijikkan di pandangan mata Allah. Sedikit saya mau cerita kesaksian dari Ibu Gembala, temannya Ibu Iya yang mantan DPR Dogiai. Waktu itu karena hidupnya jauh dari Tuhan sebelum dia jadi anak Tuhan dan sebelum jadi DPR, dia sudah diangkat Tuhan. Rohnya sudah di bawah. Tetapi dia lihat dari atas, dia lihat tubuh yang sedang terbaring dalam kesakitan itu. Dia lihat ada begitu banyak ular. Sudah akhir nafas terakhir, Tuhan bilang rohnya kok kembali, tapi Ishak tidak mau kembali. Itu bukan sakit tubuh, itu ular. Cacingnya yang begitu banyak tubuhnya. Padahal mama di depan keluarga yang jaga itu mereka sedang mau tangisi dia, peluk dia. Kita takut tahu peluk ular itu, ular cacing banyak. Ya, kita bisa lihat dengan mata jasmani kita, manusia utuh yang mungkin terang, cantik, gagah, tapi pandangan Tuhan menjijikkan, menjelekkan tubuh ini. Karena tubuh ini benar-benar diangkat dari lumpur yang jijik, dibuat oleh Tuhan menjadi manusia. Kita dibuat dari lumpur, becek, tanah liat, menjadi manusia yang baik. Dan Tuhan ingin kita menjaga tubuh ini baik, agar dengan tubuh ini kita memuliakan Tuhan. Karena tujuan Tuhan menciptakan kita untuk kita kembali memuliakan Tuhan. Umat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang surga dan neraka, pasti kita berpikir ini ajaran anak sekolah minggu. Tapi seutuhnya firman itu ya dan amin. Esok hari ketika kita kembali jadi debu tanah, kita akan melihat Tuhan itu surga dan neraka. Dan sudah terbukti Sakius dan orang kaya. Orang kaya menikmati hidup yang mewah, berbicara tentang tubuh rohani dan tubuh jasmani. Ketika Sakius yang miskin itu tetapi rohaninya kaya, dia tidak menikmati makanan yang lezat, tapi dia menikmati hadirat makanan surgawi. Akhirnya waktu dua-dua sama-sama mati, yang satunya duduk di sebelah bangkuan Abraham di surga,
yang satunya memohon kita balas belas kasihan Abraham untuk memberikan air agar memuaskan dahaganya, karena di sana panas, api menjadi tempat tidur, ulat-ulat menjadi tempat tidurnya, selama-lamanya tidak ada jalan keluar. Ibarat kalau hari ini coba kita ada di tengah-tengah lautan di pinggir Samabusa sana, atau di lautan di pinggir pantai Mabda, kita lihat akan tidak tempat mengadu, hanya sebatas lautan. Itulah kematian yang kedua. Umat Tuhan yang dikasih dalam Yesus Kristus, enak atau tidak enak dalam pendengaran kita hari ini, Tuhan mengajarkan kita, mau atau tidak mau Tuhan menegur kita, melepaskan kejijikan yang kita sukai, dosa yang kita sukai, yang selama ini kita pelihara, selama ini kita jaga dia baik. Saya percaya di masing-masing kita semua punya kelemahan dosa yang masih terikat di dalam darah daging. Itulah yang harus kita belajar untuk melepaskan. Karena bumi ini tidak kekal, sebentar lagi akan lenyap. Karena tubuh kita tidak kekal, sebentar lagi kita akan kembali ke asal kita di tanah. Tetapi roh kita yang menentukan hidupnya masuk surga atau neraka. Karena roh ini adalah hembusan nafas Allah. Umat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan ingin saya dan saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan melepaskan kejijikan yang kita suka, dosa yang kita masih pelihara di dalam hidup kita, yang masih kita jaga. Mungkin itu kita suka bergosip, dan gosip itu belum pernah kita ubah. Lidah kita mungkin kita belum pernah kita ubah, atau mungkin pikiran kita masih menghayal sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan, yang masih kita biarkan dia berkembang dan bertumbuh. Atau mungkin tangan kita yang lambat memberi, atau mungkin kaki kita yang lambat melangkah ke rumah Tuhan, atau apapun yang masih dalam kelemahan kita, kejijikan itu Tuhan ingin kita lepaskan. Baik saya hamba Tuhan, kita semua anak Tuhan, belajar untuk melepaskan. Karena suatu saat kita akan lihat yang benar-benar nyata surga dan neraka itu ada. Umat Tuhan yang dikasih dalam Yesus Kristus, mari kita lihat ayat tema kita terambil dalam Markus pasal 9 ayat 44. Ibu Gembala tolong membacakan. Markus pasal 9 ayat yang ke-44. Di tempat itu ularnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Umat Tuhan, api dikompor, api ditunggu, api bisa kita matikan, padamkan dengan air. Dan ulat yang disampah, ulat yang dimanapun bisa kita bunuh dan injak. Tetapi nanti suatu saat ulat yang tidak bisa kita bunuh menjadi teman tidur kita. Tapi nanti di suatu saat api yang tidak bisa kita padam menjadi selimut kita. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Selagi ada kesempatan saat ini buat saya dan saudara, marilah kita melepaskan kejijikan yang kita sukai selama ini. Ada dosa yang tersembunyi yang masih kita sukai. Mari kita lepaskan. Begitu banyak dosa, tetapi hari ini firman Tuhan bilang kejijikan yang kita sukai, dosa yang masih kita sukai. Kita suka dia dosa itu. Tidak apa-apa, saya cerita saja sebentar, saya bisa minta Tuhan ampuni. Atau tidak apa-apa, biasa pikiran negatif saja. Sebentar saya bisa minta Tuhan ampuni. Tuhan bilang kita pakai alasan, tetapi alasan itu akan menimpa kita suatu saat. Umat Tuhan yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin kita lihat lagi di dalam kitab Yesaya pasal 66 ayat yang ke-24. Yang sudah mendapat tolong membacakan.
Ayat berapa? Yesaya 66 ayat 24. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Yesaya pun menyatakan hal ini, bernubuat tentang hal ini, bahwa suatu saat nanti bangkai-bangkai itu akan menjadi teman tidur kita. Dan orang-orang dulu sudah Tuhan memberitahukan kepada mereka bahwa neraka itu ada dan nyata. Dan hukuman Tuhan itu ada dan nyata. Oleh sebab itu umat Tuhan yang dikasih dalam Yesus Kristus, mari kita melepaskan kejijikan dosa yang kita sukai. Umat Tuhan yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi kecil, cerita yang saya lihat di video TikTok atau di video Hello itu. Ada seorang yang kurang waras tapi bahasanya penuh hikmat. Dia berbicara tentang surga dan neraka. Ketika orang tanya dia, "Pak, surga itu bagaimana?" Dia bilang, "Surga itu mahal." Orang yang tanya dia bingung. Dia bilang, "Surga itu mahal." Karena apa? Tuhan tanya. Mabuk baik bayar, zina bayar, bahkan lakukan hal apapun bayar dengan uang. Surga itu mahal. Baru neraka itu mahal. Surga neraka mahal karena apa? Mabuk bayar, zina bayar, lakukan apa saja dengan uang. Neraka itu mahal. Baru bagaimana dengan surga? Surga itu murah. Ibadah gratis, puasa gratis, cari Tuhan gratis. Tapi banyak orang bodoh yang pilih neraka. Ini bahasa hikmat tapi punya arti yang benar, nyata. Punya arti yang luar biasa. Ya. Dengan uang itu kita bisa melakukan hal apa saja yang memuaskan kedagingan kita. 1 Timotius 6 ayat 10 firman Tuhan bilang apa? 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Uang inilah satu penyebab yang bisa mendatangkan begitu banyak dosa, dan akibat dari dosa itu akan menyeret kita di dalam neraka, dan di sanalah tidak ada jalan keluar. Oleh sebab itu lewat firman Tuhan hari ini, ketika Tuhan memberikan kita berkat dalam hal apapun kita dapat berkat, bersyukurlah berkat itu dan pergunakanlah berkat itu dengan nama Tuhan Yesus, agar jangan sampai uang itu membawa kita kepada hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Seperti orang hikmat yang berkata, neraka itu mahal, mabuk bayar, berzina bayar, dan lakukan apa satu segala sesuatu itu dengan bayar. Karena bayar itu nilai uang, yang uang itu dipakai setan. Ketika Yesus mencoba dalam padang gurun, iblis pun mencoba Yesus tentang materi, yaitu keuangan. Banyak anak-anak Tuhan yang zaman ini jatuh karena uang. Dengan uang kepala menjadi dua, dengan uang sudah saling bertengkar, kerebutan, bermasalah. Iblis bekerja keras di dalam uang ini, membuat rohani orang itu semakin tumbuh, tidak lagi mengenal Tuhan lebih dalam. Uang pun dia selalu menjadi akar pahit dalam hidup kita. Umat Tuhan yang dikasih dalam Yesus Kristus, di akhir-akhir ini, karena uang kasih sesama manusia semakin tinggi. Ya. Ketika Tuhan kasih kita uang, bersyukurlah. Uang itu akar dari segala kejahatan. Dan inilah kelemahan kita. Ketika firman Tuhan kemarin minggu lalu datang, benar-benar saya renungkan hidup ini. Kelemahan saya akan uang. Pengakuan saya dengan Tuhan. Uang membuat kita tidak jujur. Uang membuat kita jadi
watak kita jadi keras. Uang membuat kita pikiran menjadi dua. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk melepaskan kejijikan ini. Umat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana cara saya harus melepaskan kejijikan ini dalam hidup saya? Yang pertama adalah kita harus bertobat. Cara untuk kita keluar dari kejijikan dosa yang masih mengikat hidup kita adalah kita bertobat. Bertobat adalah belajar untuk tinggalkan sesuatu yang tidak baik, melangkah ke jalan yang benar. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pada firman Tuhan yang berkata tentang bertobat. Arti dari kerajaan surga sudah dekat itu dua hal. Antara kita mati dan Tuhan datang. Kalau kita mati, ya itulah akhir dari hidup kita. Tinggal kita ada di pintu penghakiman dengan pisah saatnya kita dihakimi. Dan Tuhan tidak pilih-pilih kasih dalam menghakimi. Oh, saya datang, Bapak aja datang, jadi saya datang, dan Tuhan saya gembala. Tuhan bilang, sekalipun ke gembala, saya tidak kenal kau. Ya. Oh Tuhan, saya tahu beriman perpuluhan, jadi selamatkan saya, dan Tuhan bilang, uang bukan menjadi ukuran. Yang Tuhan minta kesucian dan kekudusan itu. Kesucian dan kekudusan ini itu lawan dari kejijikan dosa hidup manusia. Umat Tuhan yang dikasihi di dalam kita Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus, pentingnya bertobat. Karena pertobatan itu akan mengubah karakter kita, akan mengubah pola pikir kita. Bertobat itu bukan saat kita pergi beribadah, tetapi setiap saat kita hasilkan buah pertobatan dalam hidup kita. Sebelum matahari terbenam, berdoa 5 menit di jam 6 malam sebelum kita meletakkan kepala, Tuhan ampuni saya sepanjang satu hari ini. Jika selama ini saya menyakiti Tuhan, jika satu hari ini ampuni saya. Jika ada rencana-rencana jahat saya kepada orang lain, ampuni saya. Jika ada perbuatan-perbuatan jijik, saya tahu semua yang saya buat kentara dan terbuka di pandangan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ampuni saya. Tuhan bilang dalam 1 Yohanes 9, jika kamu mengaku dengan mulutmu, maka aku adalah Allah yang setia dan adil, akan mengampuni kamu. Tuhan ingin mulut kita mengungkapkan pertobatan, suara pertobatan kepada Tuhan. Berseru panggil nama Tuhan, saya orang jahat, paling jahat di sekian banyak orang di dunia ini. Saya yang paling jahat, Tuhan, ampuni saya. Pikiran saya kotor, hati saya kotor. Tuhan, hari ini saya mau bertobat dan belajar untuk tinggalkan hal-hal itu. Ketika saya mau dekati hal-hal itu, Tuhan tolongkan saya, ingatkan saya untuk tidak melakukan hal itu. Minta Roh Kudus memimpin hidup kita. Umat Tuhan yang dikasih dalam Yesus Kristus. Mari kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 19, pasal 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Tuhan itu selalu mengasihi kita ketika kita ada dalam dosa. Dia selalu menghajar, menegur kita. Kadang teguran Tuhan datang lewat orang tua, lewat saudara, adik kakak, lewat anak, atau lewat siapapun. Belajarlah untuk menerima teguran, bukan melawan. Karena disitulah kita diajar agar hidup kita berubah. Bertobat itu langkah dari perubahan. Dan sebentar kita akan belajar tentang perubahan. Umat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, cara untuk kita melepaskan diri dari kejijikan yang kita sukai, dosa yang kita sukai, adalah cara di mana kita harus bertobat, mengakui semua kelemahan dosa kita kepada Tuhan. Karena tidak ada kita yang sempurna. Kita semua telah berbuat dosa.
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Minta ampun kepada Tuhan itu bukan hari Minggu, hari Paskah, hari Natal sampai waktu kita minta ampun tidak. Banyak orang di luar sana bilang, oh nanti hari Natal sudah rame-rame kita ke gereja rayakan Natal sekaligus saya minta ampun Tuhan. Jadi minta ampun itu setiap tahun, setiap Natal baru datang minta ampun. Tidak, minta ampun itu setiap saat. Karena kita selalu dididik dengan godaan dosa. Akibat dari dosa itu akan mengantar kita kepada kematian yang kekal, yaitu neraka. Umat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Matius 3 ayat 2 di sana berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Mau tidak mau, enak atau tidak enak, itulah firman suara isi hati Allah. Allah ingin supaya rumah yang Dia sediakan di surga itu buat saya dan saudara. Amin. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, Tuhan berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu. Luar biasa. Oleh sebab itu kita belajar selalu minta ampun kepada Tuhan. Saya sudah menyinggung perasaan orang, Tuhan ampuni saya. Tadi siang saya sudah marah, tadi pagi saya sudah kengkel, dan segala-gala saya sudah mau tidur dengan dosa saya, agar saya tidak temui mimpi-mimpi yang menakutkan. Tetapi hari ini, malam ini, sebelum saya letakkan kepala, saya mohon kasih sayang Tuhan, sucikan saya, ampuni saya, bebaskan saya. Umat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu satu langkah cara di mana kita melepaskan kejijikan dosa yang ada dalam hidup kita. Yang kedua, cara yang kedua adalah berubahlah. Roma 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat 2 yang sudah dapat tolong membacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Luar biasa. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini tidak membawa keuntungan. Lebih baik kita menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi seteladan dengan Tuhan, belajar dari Tuhan Yesus, belajar dari karakternya yang lemah lembut. Tuhan menasihati kita cara kedua agar kita terlepas dari kejijikan dosa adalah berubahlah. Ketika kita sudah berdoa minta Tuhan ampuni, belajarlah untuk berubah. Oh yang tadi saya punya dosa itu suka marah, besok saya tidak akan marah. Oh yang tadi saya suka dosa itu tidak jujur, tapi besok saya akan berkata jujur. Itu cara langkah di mana kita mau berubah. Berubah oleh pembaharuan budi. Artinya budi adalah tindakan kita. Kita harus bertindak untuk melawan dosa yang masih tersembunyi, yang masih terikat di dalam hidup kita. Umat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang Kristen di belahan bumi ini sedang berusaha bagaimana hidupnya menjadi sempurna di pandangan Tuhan. Tujuan kita datang ibadah itu supaya hidup kita sempurna. Itu satu langkah perubahan. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang apa? Jangan jauhkan diri dari persekutuan ibadahmu. Ibadah dimanapun kita temui, jangan kita jauhkan diri. Kita buka YouTube, di HP, di laptop, dan kita lihat khotbah, jangan tinggalkan khotbah itu, dengarkan baik-baik. Karena itu akan mengubah hidup kita. Atau ada seorang orang anak Tuhan yang datang dalam rumah kita yang kita kenal, tiba-tiba dia menyampaikan firman Tuhan, terimalah perkataan itu. Karena itu tujuan untuk mengubah kita. Siapapun yang kita temui menyampaikan sabda Allah, itu tujuan untuk mengubah karakter kita. Karena orang yang selalu ingin berubah dan ingin dirinya dibentuk oleh firman Allah, dibentuk oleh darah Yesus, dibentuk oleh Roh Kudus, orang-orang itulah yang akan punya kerajaan surga, mempunyai rumah di surga dengan Tuhan. Biarkan diri kita itu dibentuk, diproses. Sekalipun sakit, bertahan, karena situ kita akan diubah. Sekalipun pedis, bertahan, karena situ kita akan dibentuk menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan.
Menjadi seorang pribadi rohani yang dewasa dalam Tuhan itu tidak gampang. Jadi sia bukan main. Jangan lari dari kenyataan itu. Tahan dan bersabar. Karena Tuhan izinkan badai-badai itu terjadi supaya kita lebih dewasa. Amin. Ya, mungkin orang-orang yang kita cintai yang sudah pergi. Disitulah kita diajar supaya kita menjadi pribadi yang dewasa. Mereka sudah pergi meninggalkan satu pelajaran penting buat kita. Bahwa kita suatu saat juga akan pergi. Dan menjadi pertanyaan, pergi kemana? Surga ke neraka. Hidup ini sebuah kesempatan untuk kita belajar berubah. Yang tadinya kita dendam, lihat Tuhan Yesus yang tidak pernah dendam, sekalipun Dia Allah, ditolak, dinodai, Dia bisa buat gempa bumi terjadi, tapi Dia sabar menanggung dosa kita, memikul salib dari Yerusalem ke Bukit Tengkorak demi menyelamatkan saya dan saudara. Lewat salib itu Dia ingin saya dan saudara berubah. Dan hari ini Tuhan ingin kita berubah. Umat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang membiarkan dirinya dibentuk